Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di minggu pertama di bulan Juni dengan tema bulan pengucapan syukur. Saat ini kita bersuka cita bersama walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari saya ajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk kita mau menaikkan syukur kita kepada Dia atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ajak kita semua menaikkan satu pujian. Satu-satunya yang kuandalkan, hanya Dia di dalam kehidupan kita. Katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarlah kami mengamini pujian ini Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami di saat-saat seperti ini Tuhan, ketika negara kami bahkan di seluruh dunia ini mengalami Tuhan pandemi COVID-19. Begitu banyak di antara kami Tuhan yang mengalami kesukaran, begitu banyak di antara kami yang mengalami penderitaan. Mungkin kami kehilangan pekerjaan, kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tapi mari saat ini Tuhan, kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus berharap kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau mengatakan Tuhan, bahwa kami mengandalkan Engkau, sumber kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri. Kita boleh berikan tos pada kiri kanan kita sambil kita terus meninggikan Dia, memuji Dia. Mungkin dalam waktu dekat kita akan kembali beribadah bersama-sama di gereja, tapi biarlah saat ini kita tetap meninggikan, memuji Dia dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian dengan hati bersyukur.
masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Mari kita boleh bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Katakan dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari kita terus memuji Dia. Katakan dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu. Dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari terus memuji dan meninggikan nama-Nya. Dan kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu baru buat setiap kita. Katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Baik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Mari kita memberikannya dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh kembali dipertemukan dengan saudara-saudara kami seiman,
Walaupun di dalam doa kami Tuhan, kami percaya kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu mempersembahkan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan. Biarlah pada waktu mendatang kami boleh memberikan yang lebih baik lagi. Engkau juga memberkati semua majelis yang mengelola keuangan ini. Biarlah boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami, bahkan di sekitar kami. Kami percaya Bapa, Roh Kudus menyertai setiap kami, memberi kami sukacita di dalam kami memberi. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya ajak kita semua menaikkan pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan memberikan kesaksian, nanti akan diwakili oleh Yospe, dan kami ini merupakan ungkapan syukur kami, saya dan Bapak Markus yang pada tanggal 3 Juni lalu merayakan anniversary kami. Kami rindu untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan penyertaannya di sepanjang hari demi hari, sehingga sampai saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan keluarga kami. Nanti Yospe akan menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa kami rindu untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Saya persilahkan kepada Yospe, dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua doa dan ucapan dari jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Siapa
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memimpinku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, oh, ku kan setia sampai akhir hidupku. Baik, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa mengingatkan kita, memberikan kekuatan buat setiap kita. Mungkin di saat-saat seperti ini kita membutuhkan orang yang boleh mendengarkan keluh kesah kita. Kita butuh orang untuk curhat, atau kita membutuhkan orang untuk membantu kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita hanya berkeluh kesah kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kita angkat pujian ini, sungguh indah Kau Tuhan. Biarlah kami terus boleh Tuhan mengharapkan untuk senantiasa datang di hadirat Yesus. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan
Shalom Jemaat GKMI Bukit Hermon. Kita boleh kembali melalui ibadah online pada saat ini. Kita berdoa saudara sekalian, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa beribadah di gereja sambil kita boleh melihat perkembangan yang ada. Saya percaya Bapak Ibu semuanya tetap merasakan kasih dan kemurahan Tuhan pada saat ini. Baik saudara, sebelum lebih lanjut dengan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang pada saat ini, di hari Minggu ini, boleh beribadah kembali kepada Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan, memuji Engkau, berkomunikasi dalam doa kami, bahkan secara khusus mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Firman-Mu yang membimbing kami kepada kebenaran, dan kebenaran itu membawa kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah pada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara, kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini, yang pada saat ini terambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati,
aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian saudara, firman Tuhan yang kita coba renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya dalam hatinya masing-masing, lalu menghidupinya dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, kitab Rut ini adalah kitab yang salah satu kitab yang sangat digemari orang, ya, dengan tokoh Rut dan Naomi yang sangat terkenal dan sangat digemari orang. Betapa tidak, akhirnya banyak orang yang memberikan nama untuk anak-anaknya Rut dan Naomi, karena mereka memang memiliki watak dan perilaku yang layak untuk dicontoh. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat salah satu hal yang sangat memberkati saya, dan saya juga memberkati kita sekalian pada saat ini, melalui Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22 ini. Saudara, diceritakan melalui bacaan kita tadi, berawal dari adanya suatu kelaparan di daerah tempat tinggal mereka, di tempat asal-usul mereka, yaitu daerah Efrata, Betlehem, Yehuda. Ya. Karena ada kelaparan yang sangat dahsyat, membuat mereka berpikiran untuk pergi mengadu nasib ke daerah lain. Dalam hal ini daerah lain itu yang mereka tuju adalah daerah Moab. Daerah Moab ini kalau kita sedikit merenungkan atau membayangkan ilmu bumi Alkitab, ya. Kalau di utara ada sungai ada Danau Galilea atau Danau Tiberias. Dari utara itu mengalir sebuah sungai ke selatan, Sungai Yordan. Nah, di selatan itu ada namanya Laut Mati. Nah, di sebelah timur Laut Mati ini ada Moab, sementara di sebelah barat dari Laut Mati itu ada Betlehem, ya, Efrata. Jaraknya itu kira-kira 100 km. Pada saat itu orang melaluinya antara 7 sampai 10 hari. Ya, 100 km tentu tidak bisa disamakan dengan saat ini yang serba cepat dengan kendaraan dan lain sebagainya. Pada saat itu harus jalan kaki, jalannya pun tidak bagus, sehingga harus ditempuh paling cepat 7 hari bisa sampai 10 hari. Nah, kesanalah Naomi beserta suaminya Elimelech, beserta dengan anaknya 2 orang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka pergi untuk mengadu nasib, mengadu peruntungan ke daerah Moab. Nah, saudara, tapi apa yang kita baca di sini tadi, ternyata di Moab mereka tidak beruntung. Tapi sebaliknya malah nampaknya penderitaan datang silih berganti. Yang pertama, tentu mereka sebagai orang asing di daerah Moab itu tentu selalu mengalami kesulitan. Mungkin mereka ibaratnya warga negara menjadi warga negara kelas 2. Untuk mendapatkan hal-hal tertentu tentu mereka kesulitan. Tapi bukan hanya sekedar sebagai secara ekonomi saja. Tapi kita mendengar dari firman Tuhan ini, hal yang sangat mendukakan bagi keluarga ini adalah ketika Elimelech sang kepala rumah tangga mati, meninggal di sana. Nah, dengan demikian yang ada tinggallah Naomi beserta anaknya Mahlon dan Kilion. Lalu dikatakan oleh kitab, ternyata di kemudian hari Mahlon dan Kilion ini pun menikah. Dan istrinya kita tahu bersama-sama namanya adalah Orpa dan Rut. Kalau Mahlon dan Kilion, Orpa dan Rut, kemungkinan Mahlon istrinya adalah Orpa, lalu Kilion istrinya adalah Rut, yang adalah orang-orang Moab.
Nah, saudara sekalian, tidak sampai di situ, penderitaan belum selesai sampai di situ. Tidak lama kemudian, ternyata Mahlon dan Kilion pun meninggal. Nah, tinggal Naomi, Ruth, dan Orpa, 3 orang janda di daerah asing. Nah, saudara-saudara sekalian, 10 tahun mereka di sana. Tapi nampaknya selama 10 tahun itu, yang ada hanyalah penderitaan demi penderitaan. Lengkaplah sudah penderitaan itu ketika mereka bertiga yang hidup, yaitu 3 orang janda. Suami-suami mereka pun sudah meninggal. Jadi 3 orang janda dalam keadaan miskin. Nah, ketika 10 tahun ini, setelah 10 tahun terjadi, lalu mereka mendengar kabar bahwa di Bethlehem Tuhan sudah memulihkan Bethlehem, sudah diberkati kembali, kelaparan sudah berlalu, lalu dia berencana untuk pulang kembali ke Bethlehem. Saudara sekalian, mereka pulang ke Bethlehem, terjadilah drama yang sangat memilukan ya. Nah, kedua menantunya itu ikut, ya, kedua menantunya. Tentunya si Naomi sudah melarang mereka untuk ikut. Naomi realistis. Udahlah, kamu masih muda-muda. Kamu menikah lagi lah, kembalilah kepada ibumu, menikah lagi lah dan punya keluarga. Mereka realistis. Ya. Tapi mereka berkeras untuk ikut. Mereka ikut berjalan menuju ke Bethlehem. Tapi di dalam perjalanan kembali Naomi mengingatkan mereka, sudah, kalian pulang aja ke rumah orang tuanya, ke rumah ibunya. Nah, di sini Orpa itu realistis, saudara sekalian. Saya tidak mengatakan bahwa Orpa itu salah, tidak. Tapi dia realistis, dia masih muda, dia sayang kepada mertuanya, betul. Tapi dia juga memiliki pilihan yang lain. Kemungkinan dia juga masih ingin berumah tangga dengan tinggal tetap di Moab. Nah, saudara sekalian, tapi yang luar biasa adalah Ruth tetap ikut. Ketika Naomi mengatakan, iparmu, bahasa lainnya, Orpa sudah pulang, kamu juga pulang aja. Tapi Ruth mengatakan dengan kata-kata yang sangat terkenal, yang sangat mengharukan kita, dikatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau, di ayat 16. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Suatu tekad yang sangat luar biasa, kesetiaan yang luar biasa kepada mertuanya. Saudara sekalian, tentu ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba terjadi seperti ini. Kok saya sangat yakin Naomi, Elimelech, bahkan mungkin anaknya Kilion dan Mahlon itu, mereka hidup dalam iman yang benar, hidup berkeluarga yang benar. Saya yakin juga Naomi ini sangat sayang kepada kedua menantunya itu, sehingga mereka begitu sulit untuk dipisahkan. Saudara, kalau untuk saat ini mungkin sebagai orang beriman juga kita harus begitu. Dari sikap tingkah laku kita harus berbeda daripada orang lain. Ya, dasar kehidupan orang beriman itu kasih. Bagaimanapun orang lakukan pada kita, kita pastikan bahwa kita mengasihi mereka. Firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus ada yang sangat fenomenal, sangat luar biasa. Dia mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, tentu bahwa kita beriman mengenal Yesus dengan baik adalah ketika hidup kita boleh memberkati mereka semuanya. Saudara, pendek kata, mereka tiba sampai di Bethlehem, di kampung halaman mereka. Lalu kita melihat suatu pemandangan yang tentu tragis ya, sangat apa yang terjadi di sana. Ketika dia tiba sampai di Bethlehem, tetangga-tetangga, ibu-ibu berkata, Naomi kah itu? Nah, di sini Naomi, ya tentu sambutan mereka kan begitu luar biasa. Apalagi Naomi ini orang beriman gitu ya. Mungkin budi baiknya baik, terkenal kepada lingkungan dan tetangga dan lain sebagainya. Naomi kah itu disambut dengan sukacita. Tapi Naomi berkata, jangan sebut lagi aku Naomi, tapi sebutlah aku Mara. Saudara tahu artinya Naomi adalah kesenangan atau menyenangkan. Sementara Mara artinya adalah pahit atau kepahitan. Kepahitan. Jadi jangan sebut lagi saya orang yang menyenangkan, sebutlah saya orang pahit. Saudara, kita bukan berarti bahwa Naomi ini, menurut saya sih, pemahaman saya ini, Naomi itu bukan berarti dia kecewa sama Tuhan, tidak. Dia sama sekali tidak kecewa. Tapi sebagaimana biasanya ketika orang keluar dari luar kota, apalagi namanya mengadu peruntungan, ketika Naomi pulang ke kampungnya, tentu orang banyak berharap bahwa Naomi sudah menjadi orang kaya raya. Tapi Naomi langsung mencoba
mencoba membuat ini menjadi realistis dan berkata pada mereka dengan cepat. Dia berkata, jangan sebut aku Naomi, saya tidak seperti yang Anda harapkan, seperti bayangan Anda bahwa saya pulang dengan kaya raya, tapi saya pulang dengan tangan hampa. Kalau dulu dengan tangan penuh saya pergi, sekarang saya pulang dengan tangan kosong. Bahkan suamiku sudah tidak ada, kedua anakku juga sudah mati. Jangan sebut saya lagi Naomi yang menyenangkan, tapi sebut saya marah, pahit. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin, kalau menurut teman saya ingin yang saya pahami adalah bahwa Naomi ini berkata seperti itu bukan berarti dia kecewa. Saya yakin dia tidak kecewa, karena dia hidup benar, hidup beriman, bahkan dicintai oleh kedua menantunya sedemikian rupa. Itu adalah buah-buah daripada hidup keberimanan seorang Naomi. Ya, barangkali itu yang perlu kita perhatikan juga pada saat ini, bagaimana hidup keberimanan kita nyata di masyarakat, agar masyarakat juga boleh mencintai kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita dapat dari firman Allah ini? Ternyata saudara sekalian, kita mulai belajar memikirkan untuk dari kehidupan daripada Naomi ini, bahwa orang yang setia kepada Tuhan, ya, yang pertama ya, orang yang setia kepada Tuhan tentulah tidak selalu menikmati sesuai dengan apa yang dia harapkan. Itu pasti. Elimelek dan keluarga besar, mereka adalah orang yang setia akan Tuhan, tapi kenyataan yang terjadi tidak selalu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Saya yakin kita sepakat, harapan mereka adalah mereka menjadi keluarga yang solid, beranak cucu, kaya raya. Tapi yang terjadi adalah malah Elimelek, sang kepala rumah tangga, mati. Kedua anak laki-laki mati. Untuk budaya orang Israel ini sangat berbahaya, karena tidak ada yang meneruskan keturunan mereka. Emang di kemudian hari kita tahu bahwa di kemudian hari dalam sejarah berlanjut daripada Ruth itu, ya, Naomi dengan Ruth, kita tahu bahwa dia bertemu dengan sanak keluarga terdekat mereka, yang oleh budaya Israel pada saat itu dianggap menjadi penebus, boleh juga dengan bahasa lain, penerus keturunan Elimelek melalui orang lain, dalam hal ini melalui yang bernama Boas. Ya, pendek kata mereka jadi suami istri. Boas ini lalu lahirlah anak mereka namanya Obed. Nah, dari Ruth, ya, Obed ini, lalu Obed mempunyai anak namanya adalah Isai. Isai mempunyai anak namanya Daud. Saudara tahu Daud? Lalu dari Daud 14 atau 28 generasi kemudian itu adalah Tuhan Yesus. 28 generasi. Apa yang kita lihat di sini, saudara sekalian? Ya. Secara manusia memang kelihatannya tidak menyenangkan hidup ini. Tapi ternyata hidup daripada Ruth ini sungguh-sungguh tidak pernah lepas daripada pandangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, barangkali secara manusia hidup kita pada saat ini, lihat kanan kiri, pengalaman kehidupan kita apapun itu, barangkali tidak terlalu menyenangkan. Tapi pastikan bahwa kita berjalan sesuai dengan arahan firman Allah. Saya mencoba berdiskusi, menelepon, berhubungan, berkomunikasi dengan jemaat kita. Ya, ada dua hal yang terjadi ketika kita ibadah di rumah masing-masing. Ada keluarga tertentu yang semakin banyak, jadi malah rajin beribadah. Tapi ada juga keluarga itu lupa hari Minggu sampai tidak beribadah lagi. Sampai saya mengatakan dengan sedikit bercanda mengatakan, jangan lupa beribadah, nanti Tuhan melupakan kamu. Saya mengatakan seperti itu, saudara sekalian, artinya betapa kita harus mencintai Tuhan dalam kondisi apapun. Kondisi sulit, musim corona saat ini, kita berdoa ke depannya ya, musim corona ini akan segera berlalu. Mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan besok minggu kita juga sudah bisa beribadah di gereja kita, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Nanti kita akan berdoa supaya kita bisa beribadah, ya. Tapi saudara sekalian, yang pasti apapun yang terjadi bagi anak Tuhan, pastikan bahwa yang penting bahwa kita setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, secara manusia kita boleh mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami problema-problema kehidupan. Tapi rancangan Tuhan bagi kita adalah bagaimana dikatakan di dalam Yeremia 29:11, masih ingat ya? Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Walaupun di awal seperti pada saat ini misalnya banyak pergumulan terjadi, ya, sakit penyakit, masalah ekonomi dan lain sebagainya, ya. Tapi kita yakin dan percaya, di balik semua peristiwa ini sebenarnya Tuhan sedang menata hidup kita.
menata kehidupan kita. Karena melalui kesulitanlah, ketika kita mengalami kesulitan, baru kita menikmati kebahagiaan. Kalau kita mengerti apa namanya pahit, baru kita tahu manis itu apa. Ketika kita mengalami gelap, baru kita tahu yang terang itu apa. Ketika kita mengalami kesulitan pada saat ini, baru kita merasakan nanti pada saatnya ya pertolongan Tuhan yang pasti kepada kita masing-masing. Nah, ilustrasi kehidupan Naomi dan Ruth tadi, ya, yang begitu sulit di awal, tapi ternyata justru melalui Ruth ini pada akhirnya kita mengenal Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Dan itu 28 generasi di kemudian hari. Ya, pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat pada waktunya. Jangan sekali-kali kita mencoba mengatur Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan boleh. Tapi ya, untuk melaksanakan sesuai dengan maunya Tuhan itu hak prerogatif daripada Tuhan. Kita belajar beriman kepadanya. Pastikan iman kita benar di hadapannya. Maka berkatnya juga pasti kita terima yang terbaik pada saatnya. Ya, kiranya peristiwa atau pembacaan firman Allah melalui pengalaman Naomi dan Ruth ini ya memberkati kita sekalian, membuat kita boleh semakin semangat. Kalau Ruth dan Naomi ternyata masa depan yang luar biasa Tuhan buktikan walaupun melalui berbagai macam pergumulan. Nah, kita pun dalam Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Pasti akan memberikan berkat-berkat yang terbaik pada saatnya, pada saat Tuhan sendiri bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan ini di dalam doa kita sekaligus menaikkan doa-doa siapa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu yang sudah kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus sabdamu ini akan memberkati kami semua. Membuat kami boleh semakin kuat. Mencontoh teladan keluarga orang beriman Elimelek, istrinya, dan kedua anaknya yang memberkati banyak orang. Dan bahkan kami boleh belajar walaupun nampaknya kehidupan mereka penuh dengan pergumulan, tapi ternyata rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera bagi mereka. Bahkan kalau dirunut selanjutnya melalui Ruth mempunyai suami dan lain sebagainya, Tuhan Yesus lahir 28 generasi di kemudian hari. Artinya kami bersyukur untuk sabdamu ini Tuhan. Ini juga menjadi jaminan bagi kami. Kalau Elimelek dan keluarga besar, walaupun berbagai macam tantangan yang mereka hadapi, ternyata janji Tuhan tetap ya dan amin. Masa depan anak-anak Tuhan adalah masa depan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Di dalam Tuhan Yesus kami tidak perlu khawatir untuk apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Dengan demikian di musim pandemi pada saat ini pun kami tidak terlalu khawatir, karena Allah yang sama tetap bersama-sama dengan kami. Allah yang sama yang membimbing, yang menolong keluarga besar Elimelek, juga menolong keluarga besar GKMI Bukit Hermon pada saat ini, menolong keluarga kami masing-masing juga pada saat ini. Dan rancangan Tuhan juga adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semuanya di dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya kami berdoa untuk doa-doa syafaat kami juga. Apabila hari Selasa yang lalu Tuhan telah memanggil ke sisimu Bapak Binanga Huta Barat, kami berdoa untuk keluarga yang tinggalkannya, istrinya. Kami berdoa juga untuk Rahel, untuk Pamela, bahkan untuk cucu-cucunya, bahkan untuk keluarga yang lain. Bapa di sorga, izinkan mereka kalau toh berduka pun bukan berduka seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi berduka sebagai orang yang percaya bahwa saudara kami yang Tuhan sudah panggil, Tuhan tempatkan di sisimu, di tempat yang terbaik. Tuhan sudah atur karena kami mengenal Yesus sebagai juru selamat kami. Pasti Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik. Bapa di sorga, demikianlah kami serahkan keluarga besar ini dalam perjalanan kehidupan mereka. Kemudian mereka memandang Yesus yang tetap mengasihi mereka dan tidak pernah melupakan mereka. Pada akhirnya kami tak berdoa, Bapa di sorga, untuk pandemi pada saat ini Tuhan, COVID-19 ini yang kami dengar dari berbagai sumber. Kami bersyukur apabila semakin melanda, kami percaya akan segera berakhir. Dan kalau Tuhan izinkan minggu depan pun kami sudah boleh beribadah secara fisik bersama-sama. Tuhan, biarlah kami
boleh bersyukur, berterima kasih. Ini sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami lebih lanjut, agar bisa menyelesaikan dengan hikmat daripada Engkau secara tuntas. Kemudian kami boleh beraktivitas secara normal kembali. Ketika pada saat ini kami berada dalam new normal juga, Tuhan tolong kami masyarakat ini agar boleh menjadi masyarakat yang taat dan mematuhi peraturan pemerintah, agar kerjasama yang baik ini semakin memudahkan coronavirus 19 ini segera berakhir dari kami semuanya. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa-doa yang kami ingin sampaikan pada saat ini. Hanya kami percaya setiap kondisi, setiap situasi, yang terbaik, terindah selalu Tuhan siapkan bagi kami, khususnya keluarga besar GKMI Bukit Hermon, tetap kuat di dalam iman mereka sehari demi sehari. Dan kami tahu bahwa Tuhan telah menjawab doa kami, karena kami sudah naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan puji-pujian. Kiranya puji-pujian ini menguatkan firman Tuhan, tapi juga memberkati kita semuanya. Selamat menyaksikan. Bersyukur bagi Tuhan, haleluya, masyurkanlah namanya, haleluya. Matahari rembulan, bintang-bintang yang cerdas, muliakan kuasanya, haleluya, 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 haleluya. Bersyukur dan bermazmur, haleluya, yang percaya padanya, haleluya. Dia bagi pembawa rahmat-rahmat yang kaya, karya cipta kuasanya, haleluya, 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 haleluya. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, haleluya. Baik, saya mengajak jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Baik, sebagai warga Mennonite, mari kita ucapkan bersama-sama komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akhirnya saudara sekalian, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa